Bu Novi silakan menempati tempat yang masih kosong di sini, silakan. Ibu Puspa, Bu Novi, adik-adik yang lainnya. Yang terhormat Bapak Duta Besar Ibu Stiarda Musaka Puja dan Ibu Rusdiana Puja, masyarakat Indonesia di Austria, Friends of Indonesia yang kami muliakan, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian dalam acara Kisah Kenal Keluarga Besar KBRI PTRI Wina. Sebagaimana kita ketahui atau mungkin sudah ada yang tahu bahwa kita KBRI PTRI Wina memperoleh atau mendapatkan tamu-tamu baru, tambahan keluarga baru yang semakin memperkaya KBRI PTRI Wina. Namun juga pada kesempatan ini kita bersama-sama juga akan memperpisahkan anggota keluarga besar KBRI PTRI Wina lainnya, yaitu Bapak Lalu Muhammad Iqbal dan keluarga, juga Bapak Untung Marjono. Mungkin kita mulai dengan memanggil anggota baru, local staff atau pegawai setempat yang baru saja diterima dan baru saja bergabung. Saudari Irna, Saudara Reza Komaini, dan Dante Torres. Pada Saudari Irna Fuller, Saudara Reza Komaini, dan Saudara Dante Torres, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri di depan. Kami persilahkan. Tepuk tangan untuk trio macan mungkin. Selamat malam. Nama saya Irna. Irna Setiahaan, asal dari Sumatera Utara, dan saya mulai dipekerjakan di Kedutaan Besar mulai bulan Januari, dan saya tinggal di Austria sudah sejak 4 tahun. Dan kebetulan suami saya warga negara Austria. Jadi terima kasih atas sambutan dan kehangatan keluarga besar KBRI Wina atas diterimanya saya bekerja di kedutaan. Terima kasih, selamat malam. Good evening. I'm Dante Torres from Philippines. Since 1989, I came here to. I'm a new driver. Asal dari Jakarta. Saya mulai bekerja di KBRI PTRI Wina ini sejak 14 Maret. Segitu. Terima kasih. Terima kasih Irna, Dante, dan Reza. Mungkin bisa kembali ke kursi semula, tapi nanti bersiap-siap untuk persembahan hiburan di sesi berikutnya ya. Demikianlah tadi perkenalan 3 lokal staf baru di KBRI PTRI Wina. Sebagaimana tadi disampaikan, kita juga pada kali ini akan menyambut keluarga Bapak Suparno yang di sini bertugas sebagai
pejabat di unit komunikasi. Kepada Bapak Suparno dan Ibu, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Wakil Ketua RI, Bapak Duta Besar Gusti Agung Nisa Kabudel beserta Ibu. Yang kami hormati para pejabat KBRI dan staf keluarga, para pejabat dari organisasi nasional dan BPB, dan para tamu undangan, warga negara Indonesia di Wina, dan saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bruce God. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan perkenannya jualah, maka pada malam hari ini kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Duta Besar beserta Ibu, para staf, penasihat, ketua dan anggota dan wanita, bahwa sejak kedatangan kami disambut dengan hangat dan telah mendapat banyak bantuan, dan khususnya pada malam hari ini berkenan menyelenggarakan acara Pisah Kenal ini sehingga kami dapat bersilaturahmi, bertemu, berkenal-kenalan dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Suparno Junaidi. Sebetulnya nama saya satu aja, Pak Suparno, tapi karena di paspor harus dua, jadi bapak saya tambahin Junaidi. Kayaknya kasus ini ada juga yang lain, sepertinya satu nama di Indonesia. Mungkin bapak dulu kasih nama Suparno biar kayak presiden pertama satu nama, presiden kedua satu nama. Tapi ini lain-lain nasibnya. Dan ini sebelah kiri saya bekas pacar saya, Pak. Namanya Yami Quraisin, panggilnya Yami. Dan ini anak kami yang nomor 3 terakhir, namanya Fahri Nur Ahmadi. Yang anak pertama dan kedua masih tinggal di Jakarta karena kuliah. Kami sekarang masih tinggal di hotel, tapi alhamdulillah sudah mendapat apartemen dan bisa kami tempati tanggal 7 Mei, dan tidak jauh dari KBRI di distrik 18. Mudah-mudahan dalam penugasan kami di KBRI Wina dan juga dalam hidup bermasyarakat, kami dapat segera dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, mensupport visi dan misi perwakilan, dan juga dapat segera membaur dengan masyarakat Indonesia, khususnya KBRI dan pada umumnya masyarakat Indonesia di Wina, dapat bantu-membantu, tolong-menolong, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat Indonesia di Wina, mengharumkan nama bangsa Indonesia di Austria ini. Dan tentunya kami tetap dalam kedinasan maupun non-kedinasan tetap memohon bimbingan Bapak dan Ibu, dan juga Bapak Ibu semuanya di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan, khususnya di negara Austria yang kalau musim dingin bisa menusuk tulang ini, dan tetap diberi kesehatan. Dan selama pengalaman saya sudah kira-kira 1,5 bulan yang lalu, kami merasa betah, khususnya di KBRI ini, dengan pimpinan Bapak dan Ibu yang begitu baik, dan stafnya yang begitu hangat, dan masyarakat Indonesia juga baik. Jadi mudah-mudahan dalam penugasan nanti dan hidup bermasyarakat nanti, kami selama barangkali 3 tahun bisa enak bekerja, enak makan, dan enak tidur. Saya rasa
perkenalan kami cukup sekian, dan apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Duta Besar dan Mata Pembina serta Ibu, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian serta hadirin yang berada dalam ruangan ini, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk dapat berdiri di sini setelah lumayan lama, bukan lumayan lama, at least saya sudah 2 bulan kurang 2 bulan 3 minggu. Rasanya sudah cukup banyak mengenal mungkin beberapa bapak-bapak dan ibu juga. Saya sangat merasa diterima dengan hangat, dan semua yang saya hadapi selama berada di Wina dalam waktu hampir 3 bulan ini benar-benar merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga. Tentunya pada acara ini saya juga sebelum memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang paling dalam atas terselenggaranya acara perkenalan ini. Tanpa berpanjang-panjang, dengan segala kerendahan hati, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Miranda. Ini merupakan penempatan saya yang pertama di KBRI Wina. Saya di sini bersama anak saya, namanya Dilan Andre, hampir 10 tahun. Saat ini sudah bersekolah di the bilingual school. He's happy. Saat ini suami saya juga bertugas di Jenewa. Oleh karena itu mungkin hanya saya dan Dilan yang ada di Wina pada saat ini. So far keadaan kami sangat sangat berasa diterima dengan sangat hangat di sini. Jadi saya rasa mungkin saya harap di kedepannya kerjasama yang baik ini dapat segera diteruskan, dan juga saya dapat bimbingan, mungkin karena ini merupakan penugasan saya yang pertama, sehingga saya masih banyak harus belajar. Jadi mungkin dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sangat saya hargai, dan tentunya akan dapat meneruskan kerjasama di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu Mira dan adik Dilan. Selamat datang kami ucapkan. Dan selanjutnya kita beranjak ke acara perkenalan dari keluarga besar KBRI PTRI yang lainnya lagi, yaitu keluarga Bapak Anindita Haripri Aksioma. Kepada Bapak Anindita dan Ibu kami mengundang untuk memperkenalkan diri ke depan. Terima kasih. Yang terhormat Duta Besar Batak RI Wina, Bapak Agung Saudara Puji beserta Ibu, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di Austria. Saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Seperti Bapak dan Ibu lihat, kami ada berdua, dan kami baru sampai di Wina besok, itu persisnya minggu ketiga. Kami ke Wina seharusnya sudah sampai tahun lalu, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya alhamdulillah kami pada bulan Maret yang lalu akhirnya mendarat di Wina. Dan ternyata tidak cuma nantian yang berbulan-bulan itu, karena ketika kami sampai di Wina, kami mendapatkan masyarakat Indonesia yang di Wina sedemikian hangat, dan sehingga apa yang tadinya menjadi kekhawatiran kami homesick ternyata tidak terbukti di Wina. Dan
itulah yang kami harapkan sampai nanti akhir penugasan kami di Wina. Semoga kami juga berdua bisa menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Indonesia di Wina. Dan sebaliknya kami juga mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian menjadi teman dan bahkan keluarga dari kami. Tadi Pak Tarno dan juga Bu Mira yang dari kami sudah memborong semua sambutannya, dan saya tidak ingin mengulang kembali apa yang sudah saya disampaikan oleh beliau. Hanya saja sebagai akhir dari perkenalan saya, perkenalkan nama saya Anindita Harimurti Aksioma, dan ini juga seperti Pak Parno tadi, mantan pacar saya yang saya nikahi 3 tahun yang lalu. Namanya Susana Sunarno, dan ya insya Allah dengan kami datang ke Wina ini kami bisa menambah anggota keluarga kami. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin memperpanjang sambutan saya, dan sekali lagi terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya tambahkan bahwa Bapak Aksioma ini yang nama panggilannya Pak Dita adalah koordinator ekonomi dan kepala Kanselerai KBRI. Jadi kalau ada apa-apa bisa dialamatkan pada Pak Dita. Demikian tadi yang keluarga-keluarga baru yang menjadi bagian dari KBRI Wina, dan sekarang saatnya kita memasuki acara yang mau meninggalkan Kota Wina, dan biar untuk mempercepat waktu kami memanggil Bapak Untung Marjono, yang mungkin Pak Untung Marjono mau curhat. Silakan Pak Untung. Ini jawarannya Kota Wina. Terima kasih atas yang diberikan kesempatan pada saya. Bapak-bapak, ibu, serta masyarakat Indonesia yang ada di Wina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih sudah saya 15 tahun bekerja di KBRI Wina. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat sejak dari Bapak Duta Besar Pak Sunario, Bapak Rusdi, Bapak Samudro, Bapak Riono, hingga Bapak Gusti Agung Besaka Puja. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KBRI dan Bapak Duta Besar yang mana sudah diberikan kesempatan saya untuk berkarya dan bekerja. Dalam kesempatan itu pula, saya ingin minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta kawan-kawan, di mana saya sekiranya ada kesalahan, baik ucapan, perbuatan, saya mohon dimaafkan. Pada kesempatan ini pula, saya ingin minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya, yang mana saya juga manusia biasa. Sekiranya dalam bekerja dan pergaulan sehari-hari dalam KBRI ada ucapan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak, bagi Bapak semua, maka dari hati ini izinkanlah saya, hati saya mendalam untuk meminta maaf hingga meninggalkan langkah saya untuk meninggalkan Wina dan kembali ke Indonesia. Sekian dan terima kasih. Taufiq wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya Mbak Ana mau ada cerita tentang Pak Untung sedikit kali ya Mbak Ana, yang berkesan banget buat Mbak Ana. Banget.
kalau Pak Untung udah ngomong soal Pak Untung udah gak ada berhentinya. Saya ingat waktu kita masih mencari seorang resepsionis. Waktu itu kita reshuffling. Kemudian Pak Untung diminta untuk jaga resepsionis. Waktu itu jam istirahat siang. Kemudian ada telepon masuk. Pak Untung bingung jawabnya apa. Kita semua juga tidak membantu Pak Untung karena kita tertegun dengan keberanian Pak Untung bicara bahasa Jerman. Terus dia angkat telepon dengan PD-nya. Dia bilang, Guten Tag. Jadi kalau dari kita yang bisa kita tangkap, orang tersebut ingin menanyakan mengenai masalah kekonsuleran, mengenai paspor dan lain sebagainya. Dan Pak Untung tidak bisa menjawab. Maksudnya Pak Untung itu nanti aja telepon lagi. Tapi Pak Untung jawabnya gini, Heute Mittagsmenu. Itu karena keseringan ngambil Mittagsmenu kayaknya. Ya itulah tadi sekilas cerita yang berkesan dan menyegarkan tentang Pak Untung. Kalau mau lebih banyak lagi tahu mengenai Pak Untung, tanya aja sama dia. Pasti seru. Ya itu tadi Pak Untung sudah kita dengarkan kesan dan pesannya. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan kesan dan pesan dari Bapak yang keren dan ganteng. Berarti dia berasa. Kalau aku manggil Pak Yayan, ada suatu hari dia itu anak telepon kan, anak bilang, Pak, ini Pak Dubes mau cari. Dia bilang, sebentar, Yayangku lagi ditelepon nih. Terus saya bilang ini, Bu Yayang, ini Pak Yayangnya mau bicara. Maaf Ibu. Baiklah, kami mengundang dengan hormat Bapak Lalu Muhammad Iqbal dan keluarga untuk maju ke depan dan memberikan kesan-kesan selama keberadaan di Mina. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Bapak Duta Besar yang saya banggakan, para senior baik di KBRI maupun di masyarakat Indonesia yang sangat saya hormati, dan teman-teman yang sangat saya cintai semuanya. Ini bagian yang tersulit dari penempatan itu adalah ketika harus mengucapkan kata-kata perpisahan, saya kira. Tapi baiklah, akan saya coba, meskipun saya merasa bahwa waktu 5 menit mungkin terlalu singkat untuk menggambarkan kesan-kesan baik yang begitu banyak selama 4 tahun terakhir, yang penuh inspirasi, penuh keberuntungan, penuh persahabatan, penuh kehangatan. Bapak Ibu sekalian, saya ingat bahwa ketika saya datang 4 tahun lalu di tempat yang sama di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak masih ingat. Saya nggak mau menceritakan mengenai lagu dangdut dengan Bu Fatur, bukan itu. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah pada saat itu saya cerita tentang pesan dari kakek saya ketika saya merantau pertama kali umur 13 tahun di pelabuhan di Lombok. Beliau cerita bilang begini, beliau sudah almarhum sekarang. Beliau bilang bahwa cucuku, saya masih baju biru, celana biru, pertahanan waktu itu di pelabuhan, diantar orang sekampung. Beliau bilang bahwa cucuku, ketika kamu masuk ke dunia yang baru dimanapun itu, kamu sebenarnya adalah seekor burung yang bersayap satu. Kamu tidak akan pernah sempurna. Yang membuat kamu sempurna adalah penerimaan baik dan kehangatan orang-orang di tempat di mana kamu tinggal. Jadi bersikaplah baik kepada mereka, karena mereka adalah sayapmu yang satu lagi dan membuat kehidupanmu menjadi sempurna. Sekarang setelah 4 tahun, kami merasa bahwa kehidupan kami di sini sudah sempurna. Kami merasa sudah diterima dengan baik.
kami orang yang sangat beruntung bekerja di KBRI ini. Beruntung dapat pimpinan yang semua punya kelebihan, 3 kali pimpinan punya kelebihan, dan lebih lagi yang terakhir, saya ingat saya diminta dulu untuk memimpin doa ketika Pak Dubes Puja datang. Waktu itu untuk pertama kalinya saya berdoa, saya menyampaikan doanya, ya Allah berilah kami pemimpin yang bisa memberikan inspirasi. Dan doa itu terkabul seketika. Saya tidak perlu cerita dalam bentuk apa terkabul, tapi bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di KBRI ini sudah berubah, hubungan KBRI dengan masyarakat semakin baik, kemudian kegiatan semakin banyak. Beliau sudah menjadi inspirasi buat KBRI ini. Kami juga punya bos yang big delegation, Pak Aris, bos tapi sama sekali tidak bosi. Kami beruntung, beliau di UN terkenal tukang marah, tapi sama kami nggak pernah marah. Walaupun kadang-kadang sebagai junior salah terus gitu, tapi selalu ditegur dengan cara yang baik. Punya senior seperti Pak Jati, Pak Anindita, walaupun saya baru kenal, tapi saya sudah kenal reputasi beliau lama. Beliau, kehebatan beliau saya sudah dengar lama. Kemudian teman-teman, ada Novi, itu peninggalan terakhir dari Lembang Betawi. Novi yang baik. Ada Mas Sabta, Mbak Puspa, kemudian ada Luna, semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Bahkan andaikan diperkenankan, saya ingin mengucapkan terima kasih saya satu persatu pada semua orang yang hadir di sini, karena saya memiliki kesan yang sangat personal dengan hampir semua orang, sehingga tidak mungkin saya ungkapkan dengan bahasa yang umum. Setiap orang akan saya kenang dengan kenangan tersendiri. Kami akan kenang dengan kenangan tersendiri. Perkenankan saya juga untuk menggunakan kesempatan ini sebelum nanti saya kasih kesempatan istri saya. Dia sudah kesadaran di atasnya. Saya ngapalin kata-katanya udah lama kan. Keburu lupa ini. Perkenankan saya juga menyampaikan kesan khusus karena saya mendapatkan kesempatan untuk mengurusi Wapena. Saya beruntung karena Wapena saya mendapatkan guidance yang tidak habis-habisnya dari para imam besar. Ada Pak Sugeng, ada Pak Hadid, ada Pak Tajan, yang gak habis-habisnya ngasih saya guidance sehingga kita bisa menangani Wapena dengan baik. Keberuntungan kedua adalah karena pengurusnya luar biasa. Ada Pak Acak yang tidak saya pernah ragukan komitmennya, Pak Ali, teman seperjuangan, kalau bahasa Al-Qur'annya Fiswarah wa Dwarra, dalam suka dan duka, dengan Pak Ali juga di PPLN. Kemudian saya juga beruntung karena warga Wapena yang luar biasa antusias, luar biasa dedikasinya sehingga terasa kebersamaannya. Tapi on the top of that, keberuntungan yang paling saya rasakan ketika mengurus Wapena adalah karena kemesraan hubungan dengan teman-teman KKIA. Saya merasa indah sekali rasanya keragaman itu di bawah bimbingan Pak Dubes Puja. Beliau selalu mengarahkan supaya hubungan kemesraan semacam itu tetap kita jaga. Dan terima kasih teman-teman KKIA, juga teman-teman dari kelompok agama lain, kami sangat menikmati hubungan itu. Akhirnya kehabisan kata ini. Saya sekali lagi dari hati kami yang paling dalam, 4 tambah 1 karena Yati sembunyi di belakang. Jadi kami semua mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari sudut hati kami yang paling dalam kepada semua masyarakat, para tetua adat, para teman, para adik dan saudara-saudara atas penerimaan yang hangat kepada kami dengan segala kekurangan dan kekurangan kami. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya sekiranya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Tapi seperti kata Pak Untung tadi, saya quote, kami hanya manusia biasa. Tapi kami tidak pernah ingin membuat hati siapapun luka. Kalaupun ada hati yang luka, itu bukan keinginan kami, tapi kesalahan kami. Mudah-mudahan dimaafkan kesalahan tersebut. Mungkin itu saja. Kami sekarang mau memberikan kesempatan kepada istri saya yang tidak kalah indahnya kesannya selama di Mina, menyampaikan 2, 4, 5, 6 kata-kata.
masyarakat di Wina yang kami cintai, izinkan malam ini saya untuk menyampaikan kebahagiaan kami, rasa apresiasi kami terhadap penerimaan persaudaraan, kekeluargaan, dan persahabatan yang telah diberikan keluarga besar masyarakat Wina, terutama ibu-ibu di Wina ini kepada saya terutama, dan sejak kedatangan kami bulan Juni 2008 sampai dengan menjelang kepulangan kami bulan depan. Dari mulai saya mencari sekolah untuk anak-anak pada saat anak-anak saya sakit, pada saat saya membutuhkan banyak bantuan, saya merasa tidak pernah sendiri di sini karena saya selalu punya saudara-saudara yang siap mengulurkan tangan untuk menarik saya keluar dari berbagai masalah yang ada di sini, sehingga 4 tahun selama saya mendampingi suami di sini terasa lebih mudah, lebih menyenangkan, dan lebih nyaman. Terima kasih banyak. Doa terbaik kami selalu untuk keluarga besar masyarakat Indonesia di Wina. Mengiyakan suami saya tadi, sekali lagi saya juga secara pribadi memohon maaf, baik dalam kapasitas saya sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan maupun juga sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Indonesia. Kami sekeluarga berjanji akan selalu menyimpan bapak-bapak ibu sekalian dalam doa kami. Sebagaimana halnya kami juga berharap supaya kami juga selalu muncul dalam doa bapak-bapak ibu sekalian. Kami akan memulai kehidupan kami yang baru. Ini bukan berarti menikah, karena hidup baru. Mulai hidup baru maksudnya karir baru di Deplu nanti. Insya Allah kami akan berangkat tanggal 21 dan mungkin insya Allah tiba di Jakarta tanggal 30. Sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu nanti ke Jakarta, please, kami adalah keluarga bapak-bapak, ibu-ibu, kehormatan dan kebahagiaan buat kami kalau berkenan sekedar SMS dan telepon, apalagi kalau berkenan nginap di rumah kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal, Mbak Sinta, Enya, Sofi, dan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita sekarang akan menyaksikan kaleidoskop cuplikan sekilas perjalanan keluarga Bapak Iqbal selama berada di Wina. Kita persilakan, lampu mohon dimatikan.
berada di Wina. Baiklah, untuk acara selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Duta Besar Ibu Stian juga untuk menyampaikan kata sambutan. Namun sebelumnya kita akan memberikan cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan untuk Pak Iqbal dan juga untuk Pak Untung. Kami mengundang Pak Untung juga untuk maju ke depan untuk menerima cenderamata. Kami juga mengundang Pak Iqbal untuk maju ke depan. Silakan Pak Untung di tengah. Pak Untung jangan malu-malu dong. Ibu-ibu, bapak-bapak, warga sekalian, warga masyarakat Indonesia yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyaksikan malam ini lebih spesial dari malam-malam bisa kenal sebelumnya. Buktinya yang datang banyak sekali pada malam ini, malam hari ini berlimpah. Tapi pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf karena kami tidak menduga masyarakat begitu banyak berbondong-bondong datang sehingga makanan habis. Mungkin banyak ibu-ibu bapak-bapak yang tidak kebagian makan pada malam hari ini. Kami mohon maaf. Itu karena kami yang khilaf karena tidak memperhitungkan begitu banyaknya warga yang datang, tetapi di satu sisi juga kami merasa sangat berbangga karena begitu cintanya ibu-ibu bapak-bapak warga masyarakat pada Pak Iqbal sekeluarga sehingga datang berbondong-bondong pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya kepada Pak Iqbal sekeluarga. Tadi kita baru saja diperkenalkan warga baru di KBRI dan PT Wina. Pertama tadi 3 orang local staff kita, Pak Ibu Irna atau Dina tadi? Irna ya, saya suka mixer. Ibu Irna, kemudian Pak Reza Komaini. Dia tidak ada hubungan dengan Komaini di Iran. Kemudian juga Dante, baru saja Dante kalau siang, kalau malam Tante katanya. Kemudian juga 3 home staff kita yang baru, Pak Parno Junaidi, tadi putranya Pak ya? Saya pikir kakaknya karena selamat datang Ibu Parno, juga selamat datang. Selamat bergabung dengan Dharma Wanita Persatuan KBRI PT Wina. Yang kedua Ibu Miranda, bukan Miranda Gultom, Ibu Miranda Ekawati Mutris. Beliau ini meskipun penempatan pertama di Wina, tapi sebelumnya pernah di New York mengikuti suaminya bertugas di New York, dan sebelumnya juga sudah pernah bertugas di Kairo, Baghdad, di mana lagi Bu? Dan banyak tempat lagi katanya, karena beliau adalah putra seorang diplomat, putri seorang diplomat juga, dan yang lebih hebat lagi kakeknya juga seorang duta besar, jadi 3 generasi keluarga diplomat, suami juga dari diplomat. Mudah-mudahan anaknya juga akan diplomat, jadi 4 generasi akan terlibat dalam diplomasi. Kemudian Pak Anindita Asyoma dan Bu Susan,
teman kami, teman akrab kami di Departemen Luar Negeri. Selamat datang KBRI PTRI Wina. Pak Andita Aksioma juga dari keluarga diplomat, jadi he was born as diplomat. Jadi kita sangat bangga diperkuat oleh teman-teman yang mempunyai latar belakang diplomasi dan keluarga diplomat yang kuat. Sementara juga kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada rekan-rekan yang akan kembali ke tanah air. Pak Untung tentunya dengan dedikasinya yang luar biasa, dalam waktu singkat sudah mengenal segala pelosok di Wina. Pengalaman saya kalau tadi Bu Ana menyampaikan pengalaman lucunya mengenai tax menu, saya kepikir tadi jangan-jangan yang nelpon kira ini salah sambung ke restoran atau malah berpikir apakah KBRI Wina udah buka warung baru. Tapi pengalaman saya yang paling lucu itu ketika saya disupirin oleh Pak Untung on the way ke Kresko di Slovenia ke PLTN. Jalan agak ngebut, setiap kali ngebut karena speedy selalu alarm itu masih bunyi, tom-tomnya bunyi titit dan terus-terusan begitu. Ketika saya tanya Pak Untung, kenapa bunyi tom-tomnya? Oh enggak Pak, ini setiap kali ada zebra cross pasti bunyi gitu. Mana ada tom-tom bunyi setiap ada zebra cross. Jadi karena Pak Untung supir yang berpengalaman udah saya diam aja. Terus suatu ketika saya lihat juga dia jauh sibuk di resepsionis komputer mau masukkan email gitu, nggak bisa masuk emailnya. Rupanya dalam email itu harus ada www, http segala macam. Nah www-nya belum dimasukin, Pak Untung nggak dimasukin www-nya. Oh belum Pak. Pak Untung tahu nggak www? Tahu Pak. Apa itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang bisa diceritakan dari Pak Untung. Terima kasih banyak Pak Untung sudah mengabdi dan membantu KBRI PTRI Wina dengan dedikasinya yang tinggi. Salam untuk Ibu. Ibu di Jakarta ada berapa? Ya terima kasih juga Ibu sudah banyak membantu ketika datang di sini di Dharma Wanita. Salam untuk keluarga juga. Nah terakhir Pak Iqbal, secara khusus juga saya ingin sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tadi Pak Iqbal bilang sedang mengalami proses setinggi-tinggi bersama Ibu yang sudah menunjukkan dedikasinya yang luar biasa. Pak Iqbal ini spesial karena yang justru akan saya sedih adalah ketika nanti dia pulang pertengahan bulan Mei, bulan Mei ya, bukan tahun tadi kan. Sulit untuk mencari pengganti Pak Iqbal. Walaupun kami sudah bersama-sama selama 2 tahun, persahabatan rasanya belum cukup karena masih ada banyak hal-hal yang ingin bisa kita kembangkan lebih lanjut. Dan juga sense of humornya Pak Iqbal ini luar biasa. Suatu ketika saya lagi kerja di kantor, bukan lagi sidang di UN membahas masalah nuklir. Tiba-tiba ada BBM masuk dari Pak Iqbal, bunyinya begini, yang obat kumur bahasa Jerman apa yang tiba-tiba Pak Iqbal mesra banget sama saya. Terus saya jawab, sejak kapan saya jadi sayangmu?
Tapi kan udah berubah Pak Iqbal. Saking lamanya bergaul dan sangat-sangat dekat. Tiba-tiba yang obat kumur bahasa Jermannya apa ya? Saya juga ngerti padahal. Rupanya lagi di dokter gigi lagi. Tapi itulah pengalaman Pak bersama Pak Iqbal. Tetapi bahwa saya ingin kembali menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dedikasi yang luar biasa bersama masyarakat juga. Pak Iqbal ini kinerjanya dunia dan akhirat di Wapena dan di UN. Terima kasih juga untuk Ibu Iqbal yang sudah luar biasa membantu Dharma Wanita PTRI Wina sehingga sukses sejauh ini. Mudah-mudahan juga dapat dilanjutkan badan yang sudah disampaikan atau diberikan oleh Ibu Iqbal. Tentunya kita akan kehilangan seorang penari dangdut yang lihai. Pasangan buktinya tadi ada tarian yang sudah ditayangkan di televisi. Tanpa bermaksud mengulur waktu karena soalnya sudah semakin larut, saya cukupkan barangkali sambutan singkat saya pada malam hari ini. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, baru kita perkenalkan, selamat datang, welcome to the Indonesian Embassy. Pasti betah karena Wina ternyata memang sangat membetahkan, dan pada yang kembali ke tanah air, wish you all the best. Semoga sukses selalu dalam meniti karir dimanapun berada, karena saya yakin bunga teratai di air yang keruh apapun akan tetap putih, akan tetap sesuai warna aslinya. Insya Allah kita bertemu lagi dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Duta Besar. Baiklah hadirin sekalian, setelah kita ikuti acara perkenalan dan perpisahan, kita akan memasuki segmen acara hiburan. Dan sebagai hiburan pertama akan kita tampilkan persembahan tarian oleh kelompok GPN yang akan menampilkan tarian Narojeng. Kepada penari GPN, mari kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah.
Demikian Bapak Ibu sekalian, Frederica, terima kasih kepada GPN yang sudah melatih Frederica sedemikian bagus. Frederica itu du getanzt hast. Und jetzt würde ich wissen, wie lange hast du das geübt? Wie lange hast du es gebraucht? Also ich habe begonnen vor 2 bis 3 Monaten. Bapak Ibu sekalian, lihat hasil produksi GPN. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian yang mempunyai tetangga atau kenalan di sekolah atau buat anak-anaknya, silahkan bawa ke KBRI untuk diberi pelajaran seperti Frederica. Selanjutnya kami oh ya, ada pesan tadi, rupanya GPN ingin memberikan sesuatu kepada Enya dan Sophie. Sophie bisa GPN siapa yang akan melakukan GPN untuk memberikan kenangan? Sementara itu kami ingin memanggil Melissa. Melissa Syafri sudah bisa siap.